La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis-sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Makulat arod terbagi 3 bagian. Masih dalam pembahasan makulat. Pembahasan makulat ini dalam pembahasan sifat salabiyah. Kalau diurut, urutannya seperti itu ya. Bahasan makulat itu keterkaitannya dengan bahasan sifat salabiyah. Sifat salabiyah adalah salah satu pembagian dari sifat yang wajib di Allah yang 20. Urutannya ke situ ya. Jadi kalau dari awal sifat yang wajib di Allah berapa? 20. Yang 20 dibagi 4. 1 nafsiyah, 2 salabiyah, 3 ma'ani, 4 maknawiyah. Nah, ini kita sedang membahas sifat salabiyah. Salabiyah itu apa artinya? Sifat yang mencabut atau mentiadakan lah gitu ya, menghilangkan, mencabut itu ya. Apa yang dicabut, dihilangkan oleh sifat salabiyah? Makulat gitu ya. Yang dihilangkan, dicabut oleh sifat salabiyah itu makulat. Makulat itu apa? Perkataan, pertanyaan, ucapan yang tidak pantas kepada Allah. Situ nyambungnya ya. Nah, kemarin secara garis besar makulat dibagi berapa? 2. 1 johar, kedua arod. Johar itu apa? Jirim, yang wujud yang selalu membutuhkan ruang pas, itu johar, tapi tidak membutuhkan yang lain. Kalau arod, sesuatu yang tidak bisa ada kecuali pada johar atau pada yang lain, arod ya. Nah, sekarang pembagian makulat arod. Makulat arod ya, sesuatu yang selalu berada di johar, arod itu ya.
Atau gampangnya kalau bahasa kita mah arod itu sifat lah ini. Sifat arod tuh. Sesuatu yang selalu berada di johar atau di zat. Seperti bola bundar. Nah, gitu ya. Bola bundar. Bola itu johar, bundar itu arod. Gitu ya. Bola itu zat, bundar itu sifat. Nah, kayak begitu gampangnya. Kalau arod tidak bisa diam tanpa di johar. Nggak bisa ada bundarnya doang, kagak ada bolanya, nggak bisa. Ya. Jadi arod mah pasti selalu membutuhkan johar. Gitu. Nah, makulat arod ini dibagi 3. 1 arod kam, kedua kaipa, ketiga nisbi. Kam itu apa? Ucapan yang menunjukkan bilangan. Yang disebut arod kam itu gitu ya. Ucapan yang menunjukkan pada hitungan. Seperti 1, 2, 3. Nah itu namanya arod kam. Terus arod kam dibagi lagi ya. Ada kam mutasil, ada kam munfasil. Kalau kam mutasil bilangan tanpa pecahan. Kalau munfasil bilangan yang ada pecahan. Itu ya. Jadi kalau kam mutasil mah 1, 2, nah itu kam mutasil tuh ya. Nggak ada pecahan. Tapi kalau kam munfasil mah 1 sama dengan atau 5 sama dengan atau 6 sama dengan 3 tambah 3. Nah gitu ya. 6 sama dengan 5 tambah 1. Nah gitu. Itu kam munfasil namanya. Kemudian kaipa. Kaipa dibagi lagi 3 kaipa ya. Kaipa kamiyat, jasmaniyat, kolbiyat. Kalau kamiyat itu menunjukkan sifat yang diambil dari sudut bilangan. Seperti mahal, murah, banyak. Nah itu kaipa kamiyat gitu ya. Jadi omongan yang menunjukkan kepada bilangan. Gitu. Kalau jasmaniyat yang menunjukkan kepada jasmani. Gemuk, kurus. Nah itu jasmaniyat. Jasmani lah. Kalau kolbiyat yang menunjukkan kepada hati, batin. Bodoh, pintar, sedih, bahagia, nah itu kolbiyat ya. Itu bagian dari kaipa ya, dari arod kaipa. Kamiyat, jasmaniyat, dan kolbiyat. Yang ketiga, pembagian makulat arod itu arod nisbi. Nisbi dibagi lagi ya, bagi 7 nisbi ya. 1 nisbi aini. Materi kata yang menunjukkan tempat yang bisa ditanyakan di mana. Aina ya, aina itu kan di mana ya. Jadi sesuatu yang menunjuk omongan, ucapan yang menunjukkan tempat yang bisa ditanyakan dengan pertanyaan di mana. Gitu. Misalnya di aula, di masjid. Nah itu namanya arod nisbi aini. Gitu. Makulat arod nisbi aini. Di jalan. Gitu. Kan itu semua itu sesuatu yang bisa ditanya dengan pertanyaan di mana. Gitu. Lagi di mana? Di jalan. Nah gitu. Kedua mata. Kalau mata mah pertanyaan kapan? Omongan yang bisa ditanya dengan pertanyaan kapan. Seperti sekarang, tadi. Kapan datangnya? Tadi, siang. Nah, itu mata tuh gitu. Jadi kalau aina mah di mana, aini mah ya pertanyaan yang bisa ditanya dengan di mana pertanyaannya. Kalau mata mah dengan pertanyaan kapan gitu. Yang kaitannya dengan pertanyaan kapan. Kemudian kaipa. Kalau kaipa mah menunjukkan sesuatu yang bersandar pada yang lain. Seperti bapak bersandar kepada adanya anak, suami bersandar kepada adanya istri. Nah itu kaipa. Kemudian wado. Kalau wado mah omongan
yang menunjukkan perilaku dari gabungan anggota badan. Wado mah ya. Jadi perilaku dari gabungan anggota badan. Kayak duduk. Duduk itu kan gabungan dari anggota badan kita ya. Kita kalau mau duduk apa yang harus kita lakukan coba? Kaki ditilep, pantatnya ditempelin ke keramik, punggungnya ditegakin, kan itu. Nah itu gabungan beberapa anggota badan ya. Itu namanya wado gitu. Atau berjalan, berarti melangkahkan kaki kanan, mundurin kaki kiri, nah jalan tuh begitu berarti ya. Kemudian mengayunkan tangan kanan ke depan, mengayunkan tangan kiri ke belakang, nah jalan tuh begitu ya. Beberapa gabungan kan ya. Nggak bisa satu doang ya kalau lagi jalan ya. Satu gerakan doang nggak bisa kan jalan mah ya. Bisa. Kalau satu gerakan jadinya kayak pampir, berarti ya kayak pocong, aclok-aclokan kan ya. Kalau jalan cuma satu gerakan ya. Tapi kan enggak ya, ada kaki, kanan kiri, tangan, kanan kiri, badan, pala semua ya. Digabungin, digerakin. Jadilah satu pergerakan jalan gitu. Itu namanya wado tuh begitu ya. Kemudian milki. Kalau milki mah menunjukkan pemilikan yang diliputi oleh badan. Misalnya berpakaian, bersepatu, nah itu milki mah gitu. Ini sesuatu yang menunjukkan pemilikan badan. Kemudian fi'li. Kalau fi'li mah menunjukkan kepada pekerjaan, memukul, memasak, menendang, fi'li itu ya, pekerjaan-pekerjaan. Terakhir infial. Kalau infial mah hasil dari pekerjaannya. Kalau fi'li mah kerjaannya memukul. Berarti infial mah hasilnya berarti terpukul. Itu ya infial. Terpukul berarti. Itu ya, itulah istilah makulat. Gitu ya. Jadi banyak ya. Nah, itu semua nggak boleh diucapkan kepada Allah. Nah, gitu maksudnya. Contoh-contoh makulat yang tadi itu nggak boleh ditujukan kepada Allah. Ya. Allah ada di mana ya? Nah gitu misalnya. Nggak boleh tuh ke Allah begitu. Allah ada berapa ya? Nah nggak boleh ke Allah begitu. Allah dari kapan ya? Nah gitu misalnya. Nggak boleh. Ya. Terus nomor 1 sifat kidam. Ini berarti nomor 1 dari sifat salabiyah, maksudnya gitu ya. Kalau dari sifat yang wajib, mah kidam nomor 2 kan ya. Wujud, kidam, gitu ya. Tapi kalau dari sifat salabiyah, kidam nomor 1, gitu ya. Karena wujud mah termasuknya nafsiyah, ya. Jadi ini nomor 1 tuh 1 dari sifat salabiyah, gitu ya. Jadi mulai nih kita bahas isi sifat salabiyah yang 5. Pertama adalah kidam. Pengertian kidam. Arti kidam secara harfiah adalah terdahulu. Paling dulu kidam teh, paling dulu terdahulu. Tapi secara makna kidam itu dibagi 3. Nah, ini pemahaman supaya kita bisa membedakan kidam di Allah dengan kidam di makhluk. Ini perbedaannya di sini. 1 kidam idopi. Apa kidam idopi? Lamanya atau terdahulu aja gitu gampang ya. Terdahulunya sesuatu karena disandarkan kepada yang lain. Seperti bapak. Bapak itu lebih duluan gitu ya, lebih kidam. Bapak itu lebih kidam kalau dibandingkan sama anaknya. Nah gitu ya kidam idopi mah ya. Dia dibilang duluan kalau ada sandarannya gitu. Bapak dibilang kidam kalau dibandingin ke anak. Nah, gitu idopi mah ya. Tapi kalau bapak dibandingin sama bapaknya lagi, ya nggak bisa itu mah ya. Begitu aja udah nggak bisa deh ya. Udah nggak kidam tuh ya. Kalau dibandingin sama kakek kita, misalnya ya, bapaknya bapak, udah nggak kidam ya. Idopi mah begitu ya. Jadi dibilang terdahulu kidam teh kalau ada sandarannya. Kedua kidam jamani, terdahulunya atau di sini lamanya ya, terdahulunya ya gitu ya. Terdahulunya sesuatu karena memang sudah lama zamannya gitu, atau tetap terikat oleh
zaman. Memang dia teh paling dulu memang ya. Tapi walaupun dia paling dulu, tetap aja terikat oleh zaman, oleh waktu. Seperti bumi, ya, bumi. Siapa yang lebih dulu dari bumi? Siapa? Ada nggak yang lebih duluan dari bumi? Bumi dan langit ada nggak? Pasti semua sepakat bahwa bumi ini paling dulu, kan gitu ya? Paling dulu kan gitu ya? Paling dulu bumi ini kan ya? Wah jauh bandingannya sama kita, sama semua kan jauh ya. Bumi ini paling dulu gitu. Termasuk kidam lah bumi. Tapi walaupun bumi langit paling dulu, tetap aja terikat oleh zaman gitu ya. Terikat oleh waktu tetap gitu. Maksudnya ada waktunya gitu. Tetap ada waktunya. Walaupun paling dulu kidam tetap ada waktunya. Gitu ya, itu kidam zamani ya. Nah, yang ketiga ini kidam Allah, kidam zati. Jadi idopi dan zamani kidam makhluk, gitu berarti ya. Nah, Allah mah disebutnya kidamnya kidam zati. Berarti yang bukan idopi, yang bukan zamani. Penjelasannya gitu ya, gampang ya. Jadi kidam jati itu yang bukan idopi dan bukan zamani. Berarti terdahulunya tidak disandarkan kepada yang lain, terdahulunya tidak terikat oleh zaman. Itu ya, jatim. Jadi kidam Allah tidak terkurung zaman. Karena menurut para ulama usuluddin yang disebut zaman adalah, nah, jadi ini juga nih yang harus kita pahami ya. Jadi kidamnya Allah mah tidak terikat zaman, waktu. Waktu itu apa sih? Sebetulnya penjelasan waktu itu banyak ya. Patokan definisi waktu itu banyak. Banyak versinya teh banyak waktu teh gitu. Ada waktu kata tauhid, ada waktu kata ilmu alat, nahu sorob, banyak dah gitu ya. Banyak itu penjelasan waktu tuh. Dan memang sebetulnya sulit juga ya membahas masalah waktu tuh, susah gitu ya. Karena waktu itu gimana ya waktu ya. Nah ini udah dah, itu mah susah lah, kita main ini aja nih yang ada di depan kita ya, penjelasan dari tauhid. Atau misalnya kalau secara nahu sorob, waktu itu dibagi berapa? 3. Ya, kalau menurut ilmu nahu mah 3 ya. Waktu itu apa? Madi, hal, istiqbal. Zaman, waktu teh zaman ya. Jadi kalau kata ilmu nahu, zaman itu 3 kan ya. Zaman madi, zaman hal, zaman istiqbal. Zaman madi yang udah kelewat ya. Zaman hal yang sekarang, zaman istiqbal yang akan datang, kan begitu ya. Itu mah kata ilmu nahu gitu ya. Beda ya kata ilmu nahu. Kalau kata bahasa Indonesia beda lagi, bahasa Indonesia juga ya. Waktu itu ya, zaman ya. Kalau kata menurut bahasa Indonesia, kemarin, sekarang, besok, lusa. Tuh ya, kata bahasa Indonesia mah ya. Itu waktu ya, definisinya begitu kan ya. Beda lagi aja ya. Ada lagi kata orang Sunda, kamari, ayeuna, isukan, pageto, ya beda lagi tuh ya Sunda tuh ya. Jadi banyak, memang banyak. Nah, kita mah yang akan kita bahas sekarang waktu menurut ilmu tauhid, menurut ulama usuluddin. Apa sih yang disebut zaman, waktu teh gitu ya. Ini perhatiin nih. Karena memang luar biasa ya waktu teh ya, Masya Allah ya waktu itu ya. Jadi benar-benar kita harus ngerti tentang waktu, harus paham tentang waktu, karena waktu ini sesuatu yang luar biasa ya. Bahkan Allah di Al-Quran beberapa kali bersumpah dengan waktu. Bayangin ya. Coba menurut kalian, sesuatu yang dipakai sumpah biasanya sesuatu itu biasa-biasa apa luar biasa? Ya, yang suka dipakai sumpah ya. Nggak bakal ya orang sumpah dengan sesuatu yang biasa ya, nggak bakalan ya. Sumpah gue mah demi si Bayu, nggak bakalan ya. Nggak bakalan si Bayu dipakai sumpah sama orang ya, nggak bakalan kan. Sumpah gue mah demi si Bayu. Dengerin yuk. Jangan main itu tuh. Ntar kagak ngerti ngajinya. Kitabnya nggak punya Bayu. Hah? Ya dengerin aja ya, nggak punya juga ya.
Bayu pengen bisa nggak ngajinya? Iya, dengerin, jangan main kengkeongan. Coba cium tangannya itu, cium. Coba cium tadi itu. Bekas main kengkeongan kan ya? Cium, udah sedep banget siang-siang ini kan, yuk. Waduh, mantap dah. Parfumnya itu luar biasa itu kengkeongan ya. Dengerin yuk, harus bisa ngajinya yuk. Dengerin. Biar ngerti. Jadi nggak mungkin orang sumpah sama Bayu, enggak lah gitu. Demi Bayu, enggak gitu. Pasti nyari istimewa, sumpah mah ya. Demi bapak saya, nah saya begitu ya. Demi ibu saya, nah begitu. Biasanya itu yang dipakai sumpah mah ya. Demi Al-Quran, wah kan begitu ya. Sumpah mati, wah kan begitu ya. Yang keren-keren kan ya, mati kan begitu ya. Disambar geledek, tuh kan keren-keren kan begitu ya. Sumpah gue biar disambar geledek, nah, kan begitu ya. Nggak ada, sumpah gue biar digigit nyamuk, enggak lah gitu, enggak keren itu mah ya. Jadi biasanya dipakai sumpah tuh yang luar biasa gitu ya. Nah, di Al-Quran Allah beberapa kali sumpah dengan waktu. Wal asri, demi waktu asar. Wal fajri, demi waktu fajar. Banyak gitu ya, sumpah-sumpah itu. Wal laili, wah banyak. Artinya waktu ini berarti nggak main-main ya waktu ini. Benar sesuatu yang sangat luar biasa. Ya cuman kita harus paham apa sih waktu itu. Bahkan kata Sayyidina Ali, al waktu kasaib, waktu itu bagaikan pedang. Itu ya. Sayyidina Ali sampai begitu ya, memberikan perumpamaan. Waktu itu bagaikan pedang. Apa itu pedang? Kalau kita bisa pakai pedang, pedang akan menyelamatkan kita. Tapi kalau kita nggak bisa pakai pedang, malah pedang yang akan melukai kita. Kalau ngelihat orang yang ahli kungfu mainin samurai, keren banget ya. Ninja mainin samurai ya, resep kita ya. Bahkan satu ninja bisa ngabisin 20 orang dengan samurainya ya. Berarti samurai benar-benar manfaat. Tapi kasih dah sama Fikri samurai yang panjang, suruh berantem gak usah sama 10 orang ya. Lawan si Bayu aja tuh 1 lawan 1, Bayu tangan kosong, Fikri pakai samurai 1, belum tentu menang. Belum tentu menang karena Fikri nggak tahu cara pakai samurai, udah mah panjang, berat ya. Mungkin baru begini juga ditendang sama si Bayu kali gitu ya. Dia belum keburu ngebacok, kan berat samurai mah ya. Nah, begitulah waktu, kata Sayyidina Ali. Kalau kita nggak pandai-pandai menggunakan waktu, malah waktu yang akan mencelakakan kita. Itu ya, berarti luar biasa ya. Contoh gampang lah. Sekarang kita puasa udah berapa hari nih? 8 ya. Udah Selasa lagi ya. Kita mulai Selasa, sekarang Selasa ya. 8. Dari Selasa kemarin ke Selasa sekarang, itu kan sebutnya waktu ya. 8 hari itu waktu ya. Coba kira-kira waktu 8 hari itu buat kita bermanfaat apa mencelakai kita? Menurut kita. Ya tergantung gitu ya. Ya mungkin yang kemarin dipakai ngaji, manfaat. Kita sekarang seneng ya. Alhamdulillah ya Allah, udah 8 hari saya puasa. Dan puasa saya diisi dengan ngaji, tadarus, berjamaah. Seneng kita pasti ya. Seneng kan ya? Kalau kita mikirin waktu yang udah kelewat, tapi semuanya positif ya. Seneng kan ya? Tapi coba, kalau waktu-waktu kita dipakai ngobrol, orang ngaji kagak ngaji, yakin hati kecil kita nyesal pasti. Ih sayang amat sih ya gue ya. Bego amat sih gue ya. Kan masih begitu ya. 8 hari waktu gue pakai sia-sia, orang pada ngaji, orang pada ini resep tadarus, gue mah tidur, ngobrol. Pasti ya, hati kecil kita gitu ya. Itu kayak begitulah waktu itu kata Sayyidina Ali. Gitu. Jadi hati-hati gitu ya, hati-hati. Tapi sekarang ya, kita lagi ngaji begini kan kesal ya. Lagi ngajinya mau kesal begini kan ya. Ih, lama banget lagi, nggak enak banget lagi Abi ngejelasin, bikin ngantuk. Kesal kan kita ngaji gini ya. Wah elah, sejam setengah jam kesal banget ya. Lagi menjalani waktu yang baik kan ini ya. Dipakai ngaji kesal banget, kesal. Kita tuh nggak suka banget, nggak resep. Tapi entar kalau beres ngaji, jujur, bahagia kita. Alhamdulillah, dipaksain sama Abi ngaji sejam beres. Untung waktu saya berarti manfaat. Padahal waktu dijalanin begini kan kita kesal banget ngaji teh. Gitu ya. Kayak puasa dari pagi kan sampai siang sampai sore kan kita aduh kan ya. Tapi pas maghrib
Subhanallah, kan gitu ya. Tapi kalau kamu nggak kuat godaan puasa ya, taruh orang-orang kayak lulah kamu naik ke atas, minumlah, makanlah, kan gitu ya. Kamu misalnya nih nggak puasa ntar ya, datang maghrib, jujur, begitu orang-orang berbahagia dengan bukanya, kamu jujur, coba apa yang kamu rasakan? Nyesel. Pasti hati kecil kamu nyesel. Kenapa nyesel? Waktu yang sudah lewat tidak digunakan untuk hal yang bermanfaat. Pasti ya. Bisa kerasa kan itu mah ya? Gampang lah gitu mah ya. Pasti begitu ya. Orang yang puasa sama yang kagak puasa. Begitu ketemu maghrib, yang satu mah bahagia, yang satu mah nyesel. Pasti nyesel. Nggak bisa dibohongin itu. Itu waktu, kata Sayyidina Ali itu begitu. Gitu. Maka penting ya kita mengetahui waktu, memahami waktu. Apa sih waktu? Ya paling enggak supaya begitu. Supaya kita nggak tergolong orang yang menyesal, orang yang rugi kalau udah tahu waktu. Gitu ya. Nah di sini dah yang kita akan bahas, karena kita ngajinya tauhid, maka kita akan mempelajari waktu atau zaman menurut usuluddin. Ini mungkin kalau di Majmu'atul Aqidah udah sempat juga ya dibahas ya. Tapi di sini kita ulang-ulang kembali, kita muzakarahin supaya lebih paham. Dan kalau udah paham, harapan kita iyalah kita bisa ngamalin gitu ya, bisa ngamalin. Kalau udah paham lah, tapi kalau nggak paham gimana mau ngamalinnya tuh ya, belum paham ilmunya mah ya. Ya baca dulu. Muqaranatun mutajadidun mahumun limutajadidin maklumin ijalatan lil ibhamu qaranatun mutajadidun mahumun limutajadidin maklumin ijalatan lil ibhamu qaranatun mutajadidun mauhumun limutajadidin maklumin ijalatan lil ibham. Ayo, ada yang hafal nggak? Belum lagi. Muqarana sambil kalau ada rada hafal ada merem gitu ya. Jadi kalau udah rada hafal merem, jangan dibaca gitu. Kita baca ulang-ulang, tapi kalau udah rada hafal sambil merem. Biasanya kalau dibaca diulang-ulang kan kita jadi hafal ya. Muqaranatun mutajadidun mauhumun limutajadidin maklumin ijalatan lil ibham muqaranatun mutajadidun mauhumun limutajadidin maklumin ijalatan lil ibham. Tiga poin ya. 3 poin. 1, muqaranatun mutajadidun, segitu tuh. 1. Yang kedua muqaranatun mutajadidun 1 titik. Yang kedua muqaranatun mutajadidun mauhumun gitu. Muqaranatun mutajadidun mauhumun, yang kedua limutajadidin maklumin, yang ketiga ijalatan lil ibham. 3 tuh ya, 3 poin. Muqaranatun mutajadidun mauhumun, limutajadidin maklumin, ijalatan lil ibham. Biar gampang hafalinnya, kita bagi-bagi gitu ya, kita garisin-garisin, biasanya lebih gampang ya. Kalau disekaligusin makan walaupun pendek juga kadang susah. Tapi kalau kita bagi mah biasanya rada gampang. Cara ngapal begitu kan salah satu teorinya ya. Pertama, muqaranatun mutajadidun mauhumun. Kedua, limutajadidin maklumin. Ketiga, ijalatan lil ibham. Dia. 1. Yang disebut waktu atau zaman yaitu muqaranatun mutajadidun mauhumun, menyertainya sesuatu yang baru yang masih negatif. Titik, segitu tuh. Bagian pertama segitu ya. Muqaranatun mutajadidun mauhumun, menyertainya sesuatu yang baru yang masih negatif. Jadi yang disebut waktu itu adalah yang selalu menyertai sesuatu yang baru. Jadi
karakter waktu, sifat waktu, kriteria waktu adalah yang selalu menyertai barang baru. Gitu. Yang selalu menyertai barang baru. Barang baru itu siapa? Kita maksudnya ya, makhluk ya. Barang baru teh kita makhluk. Yang mana sifatnya masih negatif. Negatif itu apa? Bahasa kitanya apa negatif? Kalau ibu-ibu, kalau mau ngetes hamil apa kagak hamil, biasanya gimana? Enggak, ngetesnya gimana biasanya? Pakai test pack ya. Ada alatnya itu di apotek ya, test pack. Itu biasanya pakai apa tuh test pack tuh? Dikasih apa tuh biasanya? Air kencing ya. Ada alatnya test pack ya di apotek. Nah, kemudian air kencing ibu ditaruh tuh di test packnya. Nah, nanti tunggu. Kalau garisnya 1 negatif, kan gitu ya. Tapi kalau di test packnya garisnya 2 berarti positif, kan gitu ya. Nah, kalau negatif berarti artinya apa? Nggak hamil, berarti ya. Kalau negatif itu berarti nggak hamil kan ya? Negatif, nggak hamil, nggak ada. Berarti gitu ya. Jadi negatif itu berarti artinya nggak ada gitu ya. Nggak ada ya. Negatif itu gampangnya berarti nggak ada kan gitu ya. Atau polisi ngegerebek narkoba. Nah, itu kan biasanya dites semuanya ya. Dites kan ya. Siapa yang negatif, siapa yang positif kan itu ya. Dari kencing juga sama itu ya, air kencing. Kalau dia negatif, berarti nggak ada narkobanya, kan begitu ya. Dia negatifnya nggak ada. Jadi berarti menyertai sesuatu yang baru yang masih negatif. Gitu. Waktu teh begitu. Menyertai sesuatu yang masih negatif. Negatif teh masih kagak ada. Waktu teh menyertai sesuatu yang masih kagak ada. Bayangin ya, sesuatu yang masih kagak ada sudah disertai oleh waktu. Coba apa yang belum ada bagi kita sekarang apa? Waktu. Yang sekarang nih ya, sekarang. Waktu yang belum ada. Ini kan kita lagi ngebahas waktu nih ya. Jadi waktu itu menyertai sesuatu yang baru yang belum ada. Kan gitu ya. Itu waktu tuh. Supaya lebih gampang dipahaminya, kita langsung praktekin gitu ya, supaya gampang kita langsung pahami. Nah, kira-kira sesuatu yang belum ada bagi kita apaan sekarang? Besok. Ya. Besok udah ada belum buat kita? Ya jangan besok lah, kejauhan. Johor. Johor ya. Sekarang baru jam 9:30 misalnya kan. Johor jam 12. Johor buat kita udah ada belum sekarang? Itu johor walaupun belum ada ya, walaupun negatif, sama waktu udah disertai. Waktu udah nyampe ke situ, maksudnya tuh ke johor udah nyampe si waktu, maksudnya bukan kita ya, si waktu. Kenapa si waktu udah nyampe? Karena udah ada namanya. Johor. Johor ntar gitu. Atau besok. Besok waktu bukan? Itu. Padahal mah besoknya teh tahu ada tahu enggak buat kita ya, buat kita tahu ada tahu kagak. Tapi si waktunya mah udah nyampe ke besok. Tuh waktu ya. Jadi duluan kita duluan waktu. Gitu ya waktu ya, luar biasa ya. Bisa nggak kita ngejar waktu? Nggak bisa. Yang ada apa? Ngejar waktu kagak bisa. Ditinggal waktu bisa nggak? Ditinggal waktu. Ngejar waktu kita nggak bisa. Ngejar waktu. Nggak bisa kita ngejar waktu ya. Besok pengen kita kejar ya. Kita pengen ke besok. Nggak bisa kan ya. Kita nggak bisa lah. Kita sekarang adanya kan. Pengen nggak bisa. Ngejar mah nggak bisa. Tapi kalau ditinggal sama waktu bisa nggak? Hah? Coba. Bisa nggak ditinggal waktu? Nggak bisa juga lah. Ditinggal juga ya. Nggak bisa ditinggal waktu juga. Ayo kita mikir bareng-bareng. Walaupun lagi ngantuk, lagi panas, lagi puasa, ayo mikir aja gitu ya. Kita paksain otak kita nih buat mikir gitu ya. Biar ngerti maksudnya, biar paham gitu ya.
Ditinggal waktu bisa nggak kita? Yang ada diapain nama waktu? Disertai ya. Karena kan mukoronatun ya. Jadi yang tepat itu kita dengan waktu itu bareng, disertai, itu diikuti, disertai, dikuntit, gitu ya, diintelin. Itu sama waktu mah ya. Ngejar waktu kagak bisa, ditinggal waktu juga kagak bisa. Udah aja kita mah hidup teh ngikutin waktu, gitu. Hidup kita mah ngikutin waktu, gitu. Gitu ya. Makanya di sini sebutnya mukoronatun. Jadi waktu mah selalu menyertai kita, gitu. Tetapi bukan hanya kita, sesuatu yang masih negatif buat kita pun sudah disertai. Gitu ya. Sesuatu yang masih negatif buat kita pun sudah disertai. Johor buat kita negatif, itu udah disertai waktu. Waktu sudah ada di sana, di Johor. Itu yang pertama. Limutajaddidin maklumin, kepada sesuatu yang baru yang adanya positif. Awas pelan-pelan nih, ya ada ribet nih. Abi juga udah nanya berkali-kali ini udah kemana aja nih, pengen ngerti masalah. Abi belum ngerti belum, tapi kita diskusi aja ya bareng-bareng, kali aja kamu dikasih ilham sama Allah kan gitu ya. Bukan begitu Bi, nah kan bisa aja kan ya. Abi juga belum paham banget ini penjelasan waktu kayak gitu, nggak apa-apa lah, kita diskusi aja yuk. Kali aja kamu ini kasih ilmunya, kita bagi-bagi di sini kan gitu ya. Tapi kalau Abi yang dikasih ilmunya, mudah-mudahan bener ilmu Abi, ayo kita pahamin bareng-bareng gitu ya. Kali aja bener nih yang Abi jelasin gitu ya. Kepada sesuatu yang baru yang adanya positif. Kan tadi dibilang, kita teh kepada waktu nggak bisa ngejar, nggak bisa ditinggal. Nah, nih, perhatiin ya. Gini lah biar gampang nih. Bintang waktu. Bintang ya. Bintang ya udah bintang waktu lah udah ya. Fikri barang barunya nih, Fikri nih barulah, si baru. Si waktu sama si baru. Nah, kan gitu ya. Ini dua nih sebenarnya 2 poin kan ya. Waktu menyertai barang baru kan begitu ya. Ada si waktu, ada si baru. Waktu mah waktu, si baru mah kita. Ya kita disebutnya kan barang baru kita ya, barang hawadis. Kata tauhid ya, kita teh barang hawadis. Itu waktu selalu menyertai si baru. Jadi si bintang teh sama si Fikri terus gitu. Bareng-bareng aja gitu, bareng-bareng. Bareng aja dia. Bareng-bareng gitu ngebawa si Fikri. Si bintang teh ngebawa si Fikri. Disertai terus, dibawa terus. Dari sesuatu yang masih negatif, sekarang kan bintang sama Fikri ada di Miftul Abidin di sini ya. Rumahnya siapa itu yang di situ, rumah siapa? Bang Nurdin lah, Pak RT ya. Rumah Pak RT buat Fikri negatif apa positif? Ada apa enggak ada? Ini sekarang ini. Sekarang Fikri ada di mana? Di sini kan di aula ya. Nah, rumah Bang Nurdin ono, rumah Bang Nurdin kan di sono noh. Buat Fikri ada apa enggak ada? Kan Fikrinya di sini sekarang. Enggak ada lah. Kan Fikrinya lagi di sini di aula ya. Berarti tempat rumah Bang Nurdin mah buat Fikri enggak ada kan gitu ya. Dibawalah masih bintang. Bawa dituntun kan itu. Ayo Fik, jalan, tuntun. Jalan ke sana. Nyampe aja di rumah Bang Nurdin ke sana ya. Asalnya mah rumah Bang Nurdin teh nggak ada buat Fikri, tapi gara-gara dibawa masih waktu, gitu masih bintang. Begitu nyampe di rumah Bang Nurdin, nah itu rumah Bang Nurdin buat Fikri ada apa kagak ada? Jadi ada. Gitu tuh waktu teh, nyeret-nyeret kita waktu teh, kerjaannya gitu ya. Kita diseret terus dibarengi teh gitu ya, dibarengi teh kan begitu ya. Diajak, dibarengi teh kan begitu ya. Bareng namanya juga bareng. Kalau bareng ditinggal apa diduluin kalau bareng? Iya bareng kan, bareng ya. Enggak ditinggal, enggak dibalap, enggak ditinggal kan gitu, bareng bareng. Ayo Pik, jalan. Bareng dibawa ke Bang Nurdin.
Sekarang mah rumah Bang Nurdin teh negatif, begitu dibawa sama bintang ke sono, nyampe aja di rumah Bang Nurdin, itu rumah jadi positif buat Fikri. Begitulah pekerjaan waktu ke kita, ngebawa-bawa kita. Nanti di itu mah udah ya, di Majmu mah ya, kemarin udah dibahas ya. Nggak bisa ntar dulu, kata Fikri teh, tar dulu Bin, pengen berak, nggak bisa, diseret terus. Ayo ke Bang Nurdin. Nggak bisa gitu kan waktu mah ya, itu bisa angke heula, nggak bisa ntar dulu waktu mah, ntar dulu sedetik aja, nggak ada. Apa pernah waktu berhenti sedetik? Enggak. Ini nih bahan renungan kita. Ya Allah, kalau kita tidak pandai-pandai menggunakan waktu, Masya Allah, sayang amat, gitu maksudnya. Karena nggak bisa diberhentiin waktu, nyeret kita terus. Ayo Pik, ya, mau nolak gimana juga. Kata waktu, lu mau tidur kek, lu nggak mau merhatiin kek, lu mau ngobrol kek, lu mau lagu apa kek, gua bawa terus. Gitu. Yang dibawanya apa itu? Yang dibawa waktu itu apa? Iya, barang baru. Maksudnya apa tuh? Dari barang baru, dari kita lah gitu ya. Kita nih, barang baru itu kan kita ya. Nah, yang dibawa dari kita oleh waktu apa sih sebetulnya? Iya, itu mah waktunya. Cuman maksudnya udah itu udah usah jangan udah jangan dibahas, itu mah udah selesai ya bahasan itu mah ya. Jadi pekerjaan waktu membawa kita kan gitu ya. Nggak bisa berhenti dikit sebentar, nggak bisa waktu mah ya. Ngeduluin kita enggak, ninggalin kita juga enggak, ngebawa aja, menyertai gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya, coba buka pikirannya, ayo. Yang dibawa oleh waktu dari kita apaan sih sebetulnya? Ayo coba. Kali aja mau Allah ada yang dikasih ini nih, ilham, bisa ngejawab. Ya. Sebenarnya apa sih yang dibawa oleh waktu dari kita, apa sih? Karena kita udah tahu nih sekarang waktu itu begitu, karakternya begitu ya, kerjaannya begitu. Berarti kan kita teh hidup dibawa-bawa oleh waktu, kan gitu ya? Kita hidupnya dibawa-bawa oleh waktu dan nggak bisa ngasok dulu, nggak bisa. Tar dulu capek ngasok, nggak bisa, terus maju waktu. Nah sekarang nih yang terpenting, yang dibawa oleh waktu dari kita tuh sebetulnya apa? Ya Pak, di kitab ini sih kagak ada, di kitab ini mah nggak ada penjelasannya di kitab ini mah. Kali kamu paham gitu, kira-kira aja lah, tebak-tebakan, salah juga nggak bakal ditembak sama Abi, santai. Apa coba kira-kira? Kamu berselancar, berpikir coba, apa ya yang dibawa sama waktu, apa kira-kira? Coba apa yang dibawa waktu? Secara zohir, badan kita ya, jasmani kita dibawa sama waktu ya. Secara ini, secara zohir ya, secara zohir badan kita dibawa sama waktu ya. Buktinya apa? Dulu kecil gitu ya, pas keluar kecil ya, dibawa sama waktu, ngegedein, dulu kagak ada giginya, jadi ada giginya. Itu tuh. Jadi yang dibawa sama waktu jasmani juga dibawa berarti ya. Gagah, dibawa sama waktu, lama-lama pewat, giginya ompong, terus ada, lama-lama ompong lagi. Waktu itu ya. Wah dulu mah cantik, jadi bintang desa lah ya. Ya kalau udah 90 tahun, ya udah nggak bintang lagi lah, tetap aja pewat kan gitu ya. Itu bisa pewat dibawa sama apa itu? Waktu, ya jasmani, ya secara jasmani ya, secara lahiriah, waktu juga membawa. Berarti kan begitu ya. Baju pertama mah wangi, bagus, warnanya juga cerah, tapi lama-lama kan sebulan, 2 bulan, setahun, pudar, kan tambah begitu ya. Dibawa sama apa itu? Waktu. Cara jasmani itu ya. Tapi secara batiniah, secara inti, yang dibawa oleh waktu itu adalah amal. Ya kan? Ya. Secara jasmani mah benar tadi ya. Badan dibawa semua. Mata asalnya awas jadi min 1, min 2. Itu gara-gara waktu kan gitu. Terbawa itu sama waktu. Tapi yang dimaksud yang dibawa oleh waktu mah sebetulnya adalah amal. Amal itu apa? Amal artinya apa?
Masa amal kagak tahu? Amal, beramal kan gitu, atau amal kan. Bukan baik aja lah amal mah. Amalnya aja, amal itu apa? Kalau amal baik mah namanya amal soleh, bahasa Arabnya kan begitu ya. Amal soleh artinya amal baik kan begitu ya. Kalau amalnya doang apa? Amal, beramal gitu. Kalau beramal itu mah sedekah biasanya. Beramal sedekah. Ini mah amalnya itu apa? Kan perintah kita dari Allah, i'malu, beramallah kalian. Kan itu ya di Quran ya. I'malu, beramallah kalian. Amal itu berarti apa? Berbuat, ya, atau bekerja, ya kan ya? Berbuat, bekerja, amal itu kan begitu ya? Berbuat, bekerja itu amal. Amal dibagi dua, ada amal baik, ada amal buruk. Inilah yang dibawa oleh waktu, gitu sebenarnya. Dua amal itulah yang dibawa oleh waktu. Nah ini nih ngaji, ini sebutnya amal apa ini? Dibawa nggak sama waktu? Dibawa ini, Masya Allah. 30 menit, kita udah dapat nih poin, 30 menit ngaji nih. Terus aja ngantuk-ngantuk kesal-kesal, paksain terus, 31, 32, terus. Ada catatannya nggak nih kita ngaji? Ada ya. Dicatat nih sama malaikat. Berapa menit kita ngaji nih? Ada semua catatannya. Ngaji. Catat semua. Oh ternyata nanti baca Robin Panas sejam. Oh berarti 1 jam. Beres ngaji. Nah ini bahaya. Beres ngaji nih bahaya nih. Kira-kira kita bisa beramal baik apa beramal buruk ntar nih beres ngaji? Iya maksudnya terserah gitu ya. Karena ingat, semua amal kita dibawa oleh waktu. Kan gitu. Ngaji sekarang mau begini. Mau lagu apa juga, kamu nggak bisa macam-macam kan gitu ya. Ada abi, ngaji. Masa ada yang kagak macem, yang mau macam-macam kan. Ribet lagi ngaji mah. Kepaksa. Kita ngaji akhirnya kan gitu ya. Jadi disebut amal soleh aja lah. Tapi ntar beres ngaji, kamu bebas. Nah kira-kira kamu mau menuliskan amal baik apa amal buruk? Ntar. Kayak lulah berarti amal baik kayak lulah mah ya. Kayak lulah makan sunat ya. Mana bulan puasa kan? Amal baik tuh sampai johor. Kagak kayak lulah kita. Ngobrol. Waduh, ya beres ngaji kita ngobrol. Kalau ngobrolnya yang positif mah jadi amal baik ya. Ini ngobrolin kejelekan orang saya. Tadi malam wahan gitu ya. Amal buruk, dibawa nggak itu? Amal buruk, dibawa juga. Nah itu ya, yang harus kita waspadai ya. Jangan ada amal yang terbawa oleh waktu yang menjadi amal buruk kita. Itu ya. Itu yang harus kita waspada. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita sudah memahami apa itu waktu. Tapi kalau orang kagak ngaji, nggak ngerti waktu, iya masa bodoh kan begitu ya. Mau lagu apa juga ya nggak bakal punya rem kan ya. Tapi kita mah mudah-mudahan nih udah ngaji. Kalau lagi bikin amal jelek teh, astagfirullahaladzim. 3 jam gue ini bikin amal jelek. Ya Allah sayang amat ini waktu ngebawa amal. Nah mudah-mudahan begitu ya. Jadi punya rem kalau udah ngaji mah ya. Tapi kalau kita nggak tahu masalah ini, masalah waktu nggak ngaji, wah bablasan kita hidup ya. Nah itu ya. Hikmah orang yang ngaji, yang ngerti ilmu, insya Allah hidupnya nggak terlalu kebablasan, punya rem, punya kendali ya. Asal tahu ilmunya tapi. Iya ya, waktu itu terus membawa amal saya. Mending kalau amal baik yang dibawa, kalau amal buruk maka hati-hati, jangan sampai ada amal buruk yang dibawa sama waktu. Nah gitu ya. Itu ya, waktu itu begitu ya ternyata ya. Jadi satu, waktu itu adalah sesuatu yang terus menyertai kita. Dari mana kemana menyertainya? Dari sesuatu yang negatif menjadi positif. Nah, gitu. Dari yang kagak ada menjadi ada. Begitu doang udah ya waktu mah ya. Johor buat kita sekarang kagak ada. Dibawa sama waktu. Lama-lama kita sampai ke Johor. Udah nyampe Johor, asar nggak ada juga buat kita ya.
dibawa terus begitu aja udah waktu teh begitu. Yang membawa kita dari sesuatu yang kagak ada menjadi ada gitu. Tapi ingat, jangan cuma segitu kita memahami waktu, yang dibawanya apa. Nah, gitu. Makanya kata Nabi ya, igtanim homsan qobla homsin, itu waktu ya. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara, itu waktu itu. Nabi ngingetin masalah waktu, hati-hati. Jangan sampai salah menggunakan waktu. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Mudamu sebelum datang waktu tua. Sehatmu sebelum datang waktu sakit. Lapangmu sebelum datang waktu sempit. Kan gitu ya. Sekarang nih, kamu mau tadarus sehari 3 jam di sini, bisa nggak? Sekarang nih di pesantren nih, kamu kan masih pesantren nih. Kamu sehari semalam pengen tadarus 3 jam, bisa nggak? Ada nggak waktunya? Bukan ada banyak, ya kan? Bukan ada banyak ya, banyak. Nah kata Nabi, ayo pakai tadarus dah yang banyak. Besok nih, kamu udah punya anak, udah kawin. Kira-kira sehari pengen tadarus 3 jam, bisa apa kagak? Tanya Mang Simin loh. Main ke Mang Simin. Mang Simin, buat Mang Simin tadarus 3 jam sehari semalam bisa nggak? Tanya tuh Mang Simin. Yang udah punya anak ya, yang udah punya anak, punya cucu. Pasti dia jawab nggak bisa tuh Bi. Saya habis subuh kan belanja. Ya Mang Simin kan ya, belanja. Pulang kali jam 10. Bisa tadarus pulang jam 10? Kagak bisa Bi. Lah saya kan harus melastikin cabe, bawang diplastikin ya. Sampai jam berapa itu? Sampai setengah 12 kali. Bisa tadarus setengah 12? Atau kagak, kan persiapan mandi Bi. Mandi kan ya. Sholat. Atau habis johor tadarus Mang Simin? Ya pugu itu saya mulai kerjanya di situ, ngidernya habis johor, saya mah ngider. Sampai jam berapa ngidernya? Lah pulang jam 5 kali. Tuh jam 5 sebelum buka tadarus. Atuh capek Bi, pengen kipasan dulu, pengen rebahan. Sampai kapan itu? Sampai buka. Udah buka nggak bisa tadarus juga. Sampai terus taraweh. Bes taraweh kali bisa tuh Bi. Habis taraweh mah ayat 2 ayat. Bayangin ya. Mang Simin sama kita beda. Kita bakal kayak Mang Simin nggak? Bakal ya. Ya cuman bukan berarti dagang sayur, bukan maksudnya ya. Waktunya gitu ya, waktunya. Ya kan? Bakal begitu kan kita ya. Makanya Nabi masih ingat. Ya udahlah, lagi jadi santri mah puasa yang rajin, tahajud yang banyak, tadarus, ngewirid. Ayo yang rajin. Ntar mah kamu udah pulang, udah punya santri, udah segala macam, dan ntar ya kalau udah pada gede ya susah, pengen begitu teh susah gitu. Susah. Pengen ngalamin puasa Nabi Daud susah. Pengen ngalamin puasa setahun full nggak bisa, nanti udah punya anak. Ayo sekarang. Pengen bisa hatam Quran tadarus setahun 5 kali susah, nanti mau udah punya anak mah susah. Makanya sekarang nih lagi jadi santri. Supaya kita jangan rugi nanti pulang ke akhirat teh. Alhamdulillah ya Allah, seumur hidup saya bisa hatam Quran setahun 5 kali. Pernah dulu waktu jadi santri, kan lumayan. Alhamdulillah ya Allah, saya pernah nyobain tahajud 20 rakaat dulu waktu jadi santri. Alhamdulillah kan. Pernah seumur hidup, maksudnya gitu. Nah itu yang dimaksud hati-hati menggunakan waktu teh begitu. Mumpung kamu jadi santri, waktunya banyak banget yang kosong, pakai gitu ya, pakai. Jangan begini, ntar aja Bi, saya mah udah jadi kiai gede tuh baru. Lah mending kalau jadi kiai kan begitu ya. Kalau kayak Mang Simin, maaf nih bukan kita ngejelekin ini Mang Simin gitu ya. Maksudnya waktunya tuh kayak Mang Simin begitu. Kapan mau tadarus kita kan begitu ya. Jadi nggak ada cerita engke-engke gitu ya. Nanti-nanti. Kan orang yang suka nanti-nanti mah keburu apa katanya? Nanti-nanti keburu apa katanya? Mati ya. Kalau engke-engke keburu jadi bangke kan gitu ya. Jadi jangan ditunda gitu ya. Ayo sekarang. Ya. Ini kita dari sifat kidam, ada kidam zamani, kemudian kita belajar mengupas tentang waktu. Mudah-mudahan sedikit banyak kita paham, oh itu waktu. Jadi sekarang kita tahu. Maka mudah-mudahan sekarang kita lebih bijak menggunakan waktu, ya. Lebih bijak.
Nyambung kepada hadis Nabi tadi, hati-hati gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Itu waktu yang dimaksud Nabi. Mudah-mudahan tuh ke situ nanti ya, pengamalan ilmu kita yang ini tuh ke situ arahnya. Supaya apa? Supaya kita nggak tergolong orang yang menyesal ya. Penting ini mah dilatih ya. Karena seumuran-umuran kalian kan berat benar ya. Berat ya. Pengennya kan main, pengennya kan bebas kan begitu ya. Padahal salah gitu ya. Main bebas mah entar kalau udah jadi ajengan, baru udah main bebas ya. Makanya jangan suka bingung ya kalau banyak ajengan udah jadi kiai main gitu. Ya emang dulunya dia capek. Dulunya dia capek nggak pernah main-main dulunya. Makanya wajar kalau sekarang udah jadi ajengan main mulu kerjaannya gitu ya. Ya emang dulunya jangan kayak waktu kecil main mulu, ntar pas sudah gede, ya nangis, udah itu Mbak ya. Tinggal nangisnya, nauzubillah ya. Ya biarin, sekarang mah capek kita. Bagian capek, bagian belajar, bagian menghafal, bagian nangis, bagian perih, nggak apa-apa. Ntar udah jadi ajengan, tinggal poya-poya dah, gitu. Tinggal hura-hura dah, gitu. Karena kalau nggak begitu jadi nyesel kita ya. 20 tahun pesantren ya Allah, orang-orang pada ngaji, saya kagak ngaji. Sekalinya saya ngaji nggak pernah ngedengerin yang disampaikan sama guru. Ya nanti 20 tahun rasanya begitu, nggak sekarang. 20 tahun pesantren nggak pernah ngatamin Quran, nggak pernah tahajud 20 rakaat, duha 12 rakaat. Ya nanti nggak pernah ngewirid dia rojak 1000, nggak pernah ngewirid sholawat 1000 semalam. 20 tahun itu penyesalannya ya. Nah, berdasarkan takrif zaman di atas, jelas bahwa Allah tidak terikat zaman. Jelas ya. Allah mah nggak bisa disertai sama zaman, gitu. Nggak bisa dibawa zaman Allah mah ya. Allah adalah zat yang kodim. Nggak ada permulaan atau Allah mah ya. Kalau yang diikat sama zaman mah kan ada permulaan ya. Maha tunggal, wahdahu la syarikalah, tidak ada yang menyertai. Oleh sebab itu tercabut dari Allah makulat mata. Apa itu mata? Bahasa yang menunjukkan kepada zaman kapan mata itu ya. Seperti sekarang, kemarin, dahulu, besok, siang, malam, bulan, tahun, dan sebagainya. Maka tidak sah ada pertanyaan sejak kapan adanya Allah, sampai kapan Allah berada, dan sebagainya. Ya. Nah itu yang dicabut salabiyah dari sifat kidam, salah satunya makulat mata. Gitu ya. Pertanyaan sampai kapan adanya Allah ya. Sampai situ nanti kita lanjutkan B kata kodim dan ajali. Nafa'anallahu bi'ulumim amin wallahu a'lam bissawab. Robin pana bima alam tanah Robbi alimna alladzi yanfa'una Rabbi